Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi implisit dan ini adalah bagian yang memuat trigonometri. Ya, contohnya seperti gambar di atas ini ya, misalkan contoh-contoh seperti itu. Yang penting teman-teman perlu ingat lagi bagian ini ya. Jadi inti pentingnya adalah fungsi akan memuat dua variabel x dan y. Kita akan mencari dy per dx. Kemudian kalau ada perkalian antara x dan y, kerjakan turunannya dengan turunan perkalian juga, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Dan yang penting adalah saat menurunkan variabel X kita akan turunkan seperti biasa, namun saat menurunkan variabel Y harus dikalikan dengan dy per dx. Intinya seperti itu ya teman-teman. Contoh turunan fungsi implisit trigonometri misalkan seperti ini tadi ya. Jadi kita akan menurunkan X kuadrat Y itu nanti menjadi U aksen V plus UV aksen gitu ya. Cuman nanti yang ada Y-nya kita akan kalikan dengan dy per dx seperti itu. Ya, kita coba saja di contoh soalnya, teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. XY ditambah sin Y sama dengan X kuadrat. Ya, ingat ini adalah UV. Jadi kalau UV kita turunkan menjadi U aksen dikalikan V ditambah U dikalikan V aksen. Nah, Y diturunkan itu 1, tetapi karena kita menurunkan Y, kita kalikan dy per dx. Ya. Seperti itu. Kemudian ditambah dengan sin Y. Sin Y kalau diturunkan menjadi cos Y. Tapi karena kita sedang menurunkan variabel Y, kita kalikan dy per dx. Kemudian sama dengan x kuadrat diturunkan 2x. Ya, kita kelompokkan yang memuat dy per dx. Jadi ini menjadi x ditambah cos Y sama dengan di sini ada 2x, ini 1y kita pindah ke kanan ya. Sehingga kalau kita mencari dy per dx hasilnya adalah 2x min y dibagi x plus cos y, seperti itu. Oke, itu soal pertama. Hal kedua, y ditambah sin xy sama dengan 1. Oke, y diturunkan adalah 1, tetapi kita kalikan dengan dy per dx. Lalu kemudian sin itu diturunkan menjadi cos, ya, jadi sin xy kita turunkan menjadi cos xy, tapi jangan lupa kita kalikan dengan turunan dalamnya. Nah, turunan dalam adalah turunan xy. Turunan xy itu U aksen V plus UV aksen. U aksen kali V plus U kali V aksen. Ya, kita kalikan dy per dx karena y ya. Sama dengan satunya menjadi 0. Oke ya. Sini kita jabarkan dulu saja. Dy per dx dikali 1. Ini kalau dikalikan jadi y dikalikan cos xy. Lalu kemudian ini kalau dikalikan menjadi x cos xy kali dy per dx sama dengan 0. Kalau kita ambil dy per dx, kita dapatkan 1 ditambah x cos xy sama dengan min y cos xy. Sehingga kalau kita mencari dy per dx sama dengan min y cos xy, kita bagi dengan 1 plus x cos xy. Seperti itu ya hasil turunan implisitnya. Berikutnya, cos xy sama dengan y kuadrat ditambah 2x. Sama ya teman-teman, cos xy kita turunkan menjadi min sin xy. Tapi jangan lupa kita kalikan turunan dalamnya. Turunan dalam adalah U aksen V, jadi X diturunkan 1 dikalikan Y, ditambah U dikalikan Y aksen. Ya, Y aksen itu 1 dikalikan dy per dx. Lalu kemudian sama dengan Y kuadrat kalau diturunkan menjadi 2Y, tapi kita kalikan dy per dx. Lalu 2X diturunkan 2. Seperti itu ya. Kita jabarkan menjadi min Y dikalikan sin XY. Lalu min X dikalikan sin XY. Lalu dikalikan dy per dx. Sama dengan 2Y dikalikan dy per dx plus 2. Oke, yang memuat dy per dx kita pindah ke satu ruas ya. Jadi, misalkan kita pindah ke sana, jadi ini bisa kita ambil 2y dikalikan dy per dx ditambah x sin xy dikalikan dy per dx itu sama dengan, ini kalau dipindah ke sana jadi minus 2 minus y sin xy. Seperti itu.
Nah, sehingga kalau kita ambil dy per dx ya, kita masih punya 2y ditambah x sin xy. Kita dapatkan minus 2 minus y sin xy. Jadi kalau kita mencari dy per dx, hasilnya adalah minus 2 minus y sin xy dibagi dengan 2y plus x sin xy. Seperti itu. Ya, jadi tinggal mencari dy per dx intinya. Kemudian satu soal lagi teman-teman, 3x sin y sama dengan tangan y. Nah, ingat ya, ini juga berupa fungsi u kali v ya teman-teman, jangan lupa. Jadi ketika kita turunkan ya menjadi u aksen itu 3 dikalikan v-nya sin y, lalu ditambah u kalikan v aksen ya, u-nya 3x kita kalikan v aksen. V aksen itu turunan sin y, berarti cos y, tetapi kita kalikan dy per dx. Sama dengan ini tangan y. Tangan y kalau kita turunkan menjadi sekan kuadrat y, tapi juga kita kalikan dy per dx seperti itu. Nah, kalau kita kelompokkan di sini 3 sin y sama dengan sekan kuadrat y dikalikan dy per dx, lalu kita kurangkan dengan 3x cos y dikalikan dy per dx, maka kita bisa ambil dy per dx ya, itu menjadi sekan kuadrat y dikurangkan 3x cos y. Ini sama dengan 3 sin y. Sehingga kalau kita mencari dy per dx, hasilnya adalah 3 sin y dibagi sekan kuadrat y min 3x cos y. Seperti itu adalah fungsi turunan implisitnya. Ini beberapa contoh soal teman-teman tentang turunan implisit fungsi trigonometri, dan mudah-mudahan dengan pemahaman ini teman-teman bisa mengerjakan soal lain yang ada di sekolah dan bisa divariasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.